Jumpa kembali dengan saya, Roni Lukman. Salam catur. Kali ini saya akan mempersembahkan video partai menarik antara Radoslav Wojtaszek dari Polandia melawan Fabiano Caruana, pecatur Amerika kelahiran Filipina. Partai ini dimainkan pada Tata Steel Master 2021 di Belanda. Video ini juga saya persembahkan untuk grup catur Bambu Kuning yang didirikan oleh Bapak Wirabi Utama, almarhum. Beliau adalah tokoh catur dari Bekasi. Saya sendiri bergabung dengan Bambu Kuning sejak tahun 1980-an. Anggota lainnya diantaranya ada saudara saya, Bapak Bernard Pakpahat, Bapak Profesor Budi Fransidi, Bapak Suharjo, adik-adik saya, Master Internasional Dede Liu, Master Fide Hari Ubayana, Master Fide Oscar Santoso, De Eko, Donald, Jimmy, Andere, Ibu MI Lisa Lumondong, Neko Rasaki, serta beberapa pemain muda seperti Sarkwell, Nabila, Ayu, dan pemain lainnya yang maaf tidak sempat saya sebutkan namanya. Intinya untuk semua anggota Bambu Kuning Chess Club. Dan ada tokoh senior catur Indonesia yang pernah bergabung di Bambu Kuning, yaitu Bapak Salor Sitanggang, almarhum. Kembali kepada partai. Radoslav membuka permainan dengan C4, dibalas oleh Caruana dengan kuda F6, kuda F3, D6, D4, G6, kuda C3, gajah G7, E4, rokade, gajah E2, E5, rokade. Saya mundur satu langkah. Saya sempat bertemu dengan posisi seperti ini ketika bertemu dengan Grandmaster Daniel Gormali dari Inggris yang berelo rating 2554 pada saat itu di turnamen Kusdon International London tahun 2006. Saya bermain dengan langkah D makan E5, D makan E5, Menteri makan D8, benteng makan D8, kuda D5, kuda makan D5, C makan D5, C6, gajah C4, C makan D5, gajah makan D5, kuda D7, H4, H6, H5, G5, dan di sini saya melakukan langkah pengorbanan dengan langkah gajah makan G5. H makan G5, kuda makan G5, dan partai ini berakhir draw pada langkah ke-45. Kita berlanjut ke posisi utama. Setelah putih melakukan langkah rokade, di sini hitam menjawab gajah G4. Varian gajah G4 adalah varian yang jarang dimainkan pada saat ini. Namun, ada salah satu Grandmaster yang berelo rating di atas 2500 yang sering menggunakan varian ini adalah Jure Skoberne dari Slovenia. Kemungkinan lain hitam di sini adalah
saya mundur satu langkah. Hitam bisa saja di sini melangkah. Kuda C6, D5, kuda E7. Dan terjadi bentuk yang mempunyai karakteristik di mana putih menyerang di sayap menteri dan hitam menyerang di sayap raja. Atau pilihan lainnya, saya mundur. Di sini hitam bisa saja memilih varian E makan D4, kuda makan D4, benteng E8, F3, kuda C6, saya mundur satu langkah. Bisa juga di sini hitam memainkan langkah C6. Kita kembali ke partai analisa. Setelah kuda C6, putih melanjutkan gajah E3, kuda H5, menteri D2, kuda F4, benteng F ke D1, dan posisi putih agak unggul sedikit. Namun jika putih memilih, saya mundur satu langkah, memilih benteng F ke E1, maka di sini hitam mempunyai langkah bagus dengan gajah makan D4, gajah makan D4, menteri G5, dengan ancaman menteri makan G2, dan kuda H3. Tentu saja dalam posisi ini hitam mempunyai posisi yang unggul. Kita kembali kepada posisi partai. Setelah gajah G4, putih melanjutkan dengan gajah E3. Kemungkinan lain putih di sini adalah saya mundur satu langkah. Putih bisa saja melanjutkan dengan langkah D5. Dan hitam akan menjawab dengan langkah kuda H5, gajah G5, gajah F6, gajah makan F6, menteri makan F6, G3. Seperti pada partai Daniel Friedman melawan Jure Skoberne. Kita mundur ke partai utama. Setelah gajah E3, hitam menjawab gajah makan F3, langkah bagus. Dalam partai sebelumnya, seperti contoh antara Grunwald melawan Adrija, terjadi, saya mundur satu langkah. Kuda F ke D7, D5, F5, E makan F5, G makan F5, kuda G5, F4, gajah makan G4, menteri makan G5, gajah D2, kuda F6, gajah F3, menteri G6, menteri B1, kuda B ke D7, dan partai disetujui untuk bermain draw. Kita kembali ke posisi partai utama.
Setelah hitam memakan kuda yang berada di F3, putih menjawab, gajah makan F3, E makan D4, gajah makan D4, kuda C6, gajah E3, benteng E8. Langkah yang logik untuk penguasaan lajur. Partai berlanjut, menteri D2, kuda D7, benteng AD1, gajah makan C3. Langkah bagus untuk dapat menekan pion E4. Namun langkah ini kadang suka terlepas dalam pemikiran dikarenakan menukar gajah aktifnya. Kita berlanjut. Menteri makan C3, menteri F6, menteri C1, kuda C5, menteri B1. Tentu saja putih tidak melangkah. Saya mundur satu langkah. Gajah makan C5. Karena hitam akan melanjutkan dengan D makan C5 dan memberikan peluang kuda untuk menempati petak D4. Kita kembali ke posisi partai utama. Setelah menteri B1, hitam menjawab dengan menteri E6. Dengan langkah ini terpaksa putih harus melepaskan salah satu pionnya C4 atau E4. Putih melangkah, benteng F ke S1, menteri makan C4. B3, menteri C3. Jelas di sini posisi hitam sudah unggul. Partai berlanjut. Gajah D2, menteri F6, gajah C1, H5, langkah bagus, gajah B2, kuda E5, gajah E2, H4, menteri C1 dengan tujuan dorongan F4, G5, langkah untuk mencegah dorongan pion F4. Gajah B5, benteng E7, gajah E3, menteri G6, gajah E2, benteng A ke E8. Di sini hitam memaksimalkan peran-peran perwiranya untuk dapat ikut dalam pertempuran. Dan partai berlanjut. Menteri C2, kuda E6 untuk melakukan manuver penempatan petak di F4. F3, kuda F4, gajah F1, C6, menteri F2, benteng E6, benteng C3, D5 melakukan pendobrakan, G3,
H makan G3, H makan G3, D makan E4. Langkah bagus yang dilakukan oleh Karawuna. Partai berlanjut. G makan F4. G makan F4 sekaligus melakukan langkah skak. Menteri G2. E makan F3. Inilah langkah poin dari pengorbanan kuda F4 dengan tempo pion bebas F dan penguasaan lajur E. Partai berlanjut. Menteri makan G6. Benteng makan G6 sekaligus melakukan langkah skak. Raja H1. F2 langkah bagus. Gajah H3. Kuda C4 untuk membuka lajur E. Benteng makan C4. Benteng S1 melakukan langkah skak. Dan di sini putih menyerah karena melihat posisi yang sudah tidak tertolong lagi. Di sini saya lihat partai menarik sekali. Putih terkena serangan pembukaan dengan varian yang jarang digunakan oleh hitam. Semoga partai ini bermanfaat untuk kita pelajari. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam catur, gens unasumus. Terima kasih.